Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Bapak selalu berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak sekalian, Bapak sangat berharap juga kalian tetap semangat untuk PJJ dan juga untuk PTN. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang ke-10 dalam ruang pendidikan agama Kristen kelas jarak jauh. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita, Bapak mengajak kita untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau belajar, mensertai kami untuk mengerti dengan baik setiap pelajaran kami. Berikan kami kesehatan ya Tuhan, berikan orang tua kami juga kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, Bapak berterima kasih karena kalian menyelesaikan soal-soal yang Bapak berikan dalam PTS kemarin dengan baik. Dan hampir semuanya mendapatkan nilai yang baik pula. Dan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Dari pelajaran yang sebelumnya, memaknai pengorbanan Yesus Kristus. Hari ini kita mau mengerti lebih dalam tentang arti dari sebuah pengorbanan Yesus Kristus. Anak-anak sekalian, pengorbanan itu atau berkorban menurut kamus bahasa Indonesia itu berarti menjadi korban. Ya, menjadi korban berarti menjadi seseorang yang dikorbankan. Seseorang yang menderita, seseorang yang dikorbankan itu tentulah seseorang yang akan mengalami sebuah penderitaan, sebuah kesakitan, sebuah kerugian, ya, atau menyatakan bukti bahwa dia sedang dianiaya, mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Ya. Berkorban adalah tindakan atau perbuatan yang tidak mudah. Ya. Mengapa tidak mudah? Karena berkorban itu membutuhkan kerelaan hati yang besar. Berkorban itu membutuhkan kesiapan hati yang besar. Sebagai contoh, suatu ketika kamu bermain dengan temanmu, terus kalian bermain bola, kalian asik-asik bermain bola, terus tiba-tiba temanmu menendang sangat kencang sekali bolanya, terus mengenai kaca rumah orang lain, terus kaca rumahnya pecah. Temanmu sangat ketakutan sekali, terus mengatakan kepadamu, ayo kita kabur, ayo kita lari, ayo kita kabur. Tetapi kamu tidak mau, karena bagaimanapun kamu berpikir harus bertanggung jawab. Temanmu malah kabur, tetapi kamu malah pergi ke rumah yang kalian rusak kacanya, kalian buat pecah kacanya saat bermain bola, dan kamu meminta maaf. Itu bukan sesuatu yang mudah, itu masih contoh sederhana. Kemudian kalau ada contoh lagi, misalnya suatu ketika anak-anak sekalian ya berada di ruang kelas, temanmu lupa membawa pensil atau lupa membawa pulpen. Terus kemudian ya kamu mempunyai 2 pulpen ataupun 2 pensil. Terus kamu memberikan pulpen dipinjamkan kepada temanmu. Itu kan bukan sesuatu yang mudah. Jadi berkorban itu terkadang bukan sesuatu yang mudah. Memberikan apa yang kita miliki itu terkadang bukanlah sesuatu yang mudah kepada orang lain. Ya. Terkadang kita terjebak pada hal-hal yang seperti itu, anak-anak sekalian. Kita berpikir, ya, kita tidak mau memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Padahal sangat jelas sekali, ayat-ayat juga di dalam Alkitab, ajaran-ajaran juga di dalam Kekristenan, diajarkan untuk berbagi, untuk membantu sesama. Bahkan satu ayat yang sangat penting di dalam pengorbanan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Anak-anak, dalam penjelasan ayat itu berulang kali Bapak sampaikan. Bagaimana caranya Pak mengasihi orang lain seperti diri sendiri? Contohnya seperti ini. Ketika kamu merasa bahwa dicubit itu sakit, maka kamu juga harus merasa kalau kamu mencubit orang lain itu juga sakit. Ketika kamu merasa dimarahi itu tidak enak, ya, atau dimarahi itu sedih, ya, bikin sedih, dan kamu juga harus merasakan juga sebaliknya. Ketika kamu memarahi temanmu, ya, ketika kamu memarahi temanmu, pasti dia bisa jadi sedih, bisa jadi dia sakit hati. Ketika kamu dipukul, kamu memukul temanmu, atau ketika kamu dipukul oleh temanmu dan kamu merasa itu sakit, maka harusnya kamu berpikir, kalau kamu memukul temanmu,
Kalau kamu menyakiti temanmu, pasti dia akan merasa sakit. Maka demikianlah caranya anak-anak sekalian mengasihi orang lain sebagaimana mengasihi diri sendiri. Artinya, apa yang menurut kita, jika kita melakukannya kepada orang lain, dia bisa sakit hati, dia bisa kecewa, dia bisa marah, dia bisa memukul, ya, maka janganlah kita lakukan hal yang demikian kepada orang lain. Karena apa? Karena kalau kita menerima hal yang demikian, kita juga tidak mau. Jadi jangan melakukan hal yang kamu tahu menyakiti orang lain, ya. Jangan melakukan hal yang kamu tahu mengecewakan orang lain. Jangan melakukan hal yang kamu tahu itu bisa membuat orang lain misalnya kecewa kepadamu, tapi kamu lakukan berulang kali. Jadi anak-anak sekalian, ya, dalam pembelajaran kita hari ini perlu dipahami juga dengan baik bahwa berkorban itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau mungkin kita berkorban hanya hal-hal yang kecil, seperti tadi kita meminjamkan pulpen, pensil, itu gampang sekali, ya. Sekalipun dalam beberapa prakteknya di kelas mungkin kalian sulit melakukannya, ya. Kalau misalnya kita berkorban untuk orang yang misalnya orang yang sering bersama dengan kita, misalnya teman atau sahabat, itu mungkin gampang sekali. Tapi bagaimana kita berkorban untuk seseorang yang kita tidak kenal, ya? Tidak kenal sama sekali, bagaimana kita berkorban? Bagaimana kita mau membagi apa yang kita miliki kepada orang yang kita tidak kenal? Ya. Dan disinilah kita mau belajar betapa pentingnya makna sebuah pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus telah memberikan teladan yang sungguh luar biasa di dalam hal berkorban. Ya, Yesus datang ke dunia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa manusia. Dalam ayat Alkitab Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, anak-anak, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak sudah katakan, kalau kita berkorban, memberikan apa yang kita miliki kepada orang yang kita kenal, itu biasa. Itu mungkin lebih mudah, sekalipun prakteknya susah. Ya, kita misalnya menggantikan ataupun kita juga mengganti rugi yang seharusnya bukan kita yang ganti rugi, gitu ya. Saya teman kita yang merusak, akhirnya kita yang mengganti, gitu. Itu mungkin biasa. Tapi bagaimana seseorang mau berkorban bagi hidup orang lain? Ya, mungkin ada anak-anak yang mengatakan, aku rela mati demi ibuku, aku rela mati demi ayahku. Ya mungkin itu bisa terjadi. Karena itu ayahnya, karena itu ibunya. Tapi bagaimana kalau kamu terpaksa berkorban untuk orang lain? Apakah kamu siap? Dan apakah kamu mau? Dan disitulah luar biasanya, ya. Yesus Kristus berkorban untuk orang-orang yang justru, ya, yang justru tidak mengikuti dia. Berkorban kepada orang-orang kita, orang-orang berdosa, kamu dan Bapak, orang tua kita, semuanya orang-orang berdosa. Tuhan Yesus mau berkorban bagi orang-orang berdosa yang tidak mengikuti perintah. Kalau seandainya anak-anak saya gini, ya, anak-anak saya jadi seorang guru, terus kemudian kalian mengajar di kelas, terus anak-anak yang kalian ajari itu nakal-nakal semuanya, tidak mau mengikuti perintahmu. Kira-kira kamu bakal marah atau tidak? Pasti akan marah kalau kamu jadi guru. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kamu akan menghukum mereka supaya mereka jerah. Ya. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan hal yang demikian. Dia tidak menghukum kita, ya. Dia tidak marah, ya. Tapi dia mau berkorban bagi orang-orang berdosa, dan itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi Yesus datang ke dunia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa manusia. Dan bagaimanakah cara Yesus berkorban, anak-anak sekalian? Dia berkorban dengan memberikan nyawanya di kayu salib. Ya. Salib adalah sebuah tiang tegak, tempat mengikat atau memakukan tubuh orang yang bersalah. Yesus menyerahkan dirinya sampai mati di salib. Yesus tidak berdosa, dia tidak pernah melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah. Tetapi dia mau menggantikan orang lain, menggantikan kita, orang-orang berdosa.
Karena ayat Alkitab berkata, sebab upah dosa adalah maut. Artinya, orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak mengikuti perintah Allah, maka dia akan mendapatkan tempat di neraka. Tapi Tuhan Yesus tidak menginginkan hal yang demikian. Dia mau menyelamatkan orang-orang yang mau berubah dan mau mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Yesus mau mengorbankan dirinya untuk disiksa, dihina, bahkan hingga mati disalibkan. Bukan sesuatu yang mudah. Mengapa? Karena Yesus ingin menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan satu-satunya cara dosa manusia dapat ditebus dan manusia dapat diselamatkan adalah ada pengganti, ada seseorang yang berkorban bagi orang lain. Jadi anak-anak sekalian perlu dipahami dengan baik, mengapa harus manusia, mengapa harus Yesus menjadi manusia? Karena manusia yang tidak berdosa lah yang bisa menggantikan manusia berdosa untuk dikorbankan. Ya. Tidak mungkin manusia berdosa bisa menjadi korban bagi manusia berdosa lain, tidak. Tetapi harus menjadi manusia yang tidak berdosa menjadi korban bagi manusia yang berdosa. Oleh karena itu anak-anak sekalian, setelah kita mendengar tentang pengorbanan Tuhan Yesus, seperti apa sih sikap kita menanggapinya? Apakah setelah kita mendapatkan keselamatan, apakah setelah kita mendapatkan pengetahuan, pemahaman tentang pengorbanan Yesus, terus kita merasa hidup kita enak-enak saja, terus kita merasa hidup kita paling enak, gitu, ya. Terus apakah kita bisa hidup bebas, ya? Karena kita sudah Yesus sudah berkorban bagi kita, ya udah bebas saja hidup kita, mau melakukan apa saja, gitu. Tidak. Ya. Ingat, Yesus itu hanya disalibkan satu kali. Ya. Dan orang-orang yang tidak bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus itu, maka mereka adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan kerajaan surga. Apa yang harus kita lakukan? Yakni memberikan rasa terima kasih atas pengorbanan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Kita harus menyatakan rasa terima kasih kepada Tuhan dengan hidup setia dan taat di hadapannya, melakukan kehendak-kehendaknya, dan tidak melakukan perbuatan kesalahan. Ada sebuah cerita Alkitab, ya, suatu ketika ada seorang perempuan, ya, ada seorang perempuan yang kedapatan berzina siang hari. Menurut hukum orang Israel waktu itu, anak-anak, ketika seseorang kedapatan berzina di siang hari atau melakukan hal-hal yang tidak senonoh ataupun hal yang tidak baik, menurut hukum Israel, orang yang kedapatan berzina di siang hari, dia akan dilempar dengan batu. Ya, semua orang yang melihatnya akan melemparnya dengan batu sampai batu itu mengubur tubuh. Sampai batu tersebut mengubur tubuh. Tetapi suatu ketika Tuhan Yesus berada di tengah-tengah mereka, ya, dan Tuhan Yesus melarang mereka untuk melakukan. Terus Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, kepada orang-orang yang sudah memegang batu, berusaha untuk melempar perempuan itu. Ya. Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, siapakah di antara kalian, ya, yang merasa dirinya tidak berdosa, hendaklah dia melempar batu itu pertama kali. Kemudian orang-orang yang memegang batu itu pelan-pelan menjatuhkan batu. Karena mereka juga sadar, sesungguhnya mereka adalah orang berdosa. Semua manusia adalah orang berdosa. Ya. Kemudian mereka tersadar, oh ternyata aku pun orang berdosa. Dan semua akhirnya menurunkan batunya dan pergi satu-satu meninggalkan Tuhan Yesus dengan perempuan itu. Kemudian Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus melakukan hal yang sama, melempar perempuan itu dengan batu? Tidak. Tuhan Yesus mengatakan, mulai dari saat ini pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mungkin sepertinya gampang sekali. Tetapi apabila dia tidak mensyukuri dan berterima kasih atas pertolongan Tuhan itu, maka sama saja orang yang tidak mensyukuri pengorbanan Tuhan Yesus, maka bagiannya juga bukanlah surga tetapi neraka. Jadi pengorbanan Yesus di kayu salib telah menjadi contoh bagi kita tentang bagaimana berkorban bagi orang lain. Dalam sikap-sikap hidup secara aplikatif di dalam kehidupan kita, secara sederhana, anak-anak kelas 5 harus memahami, jika Tuhan Yesus telah berkorban bagimu, ya, maka kamu juga harus bisa berkorban bagi orang lain dalam contoh-contoh sederhana di dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus meneladani sikap-sikap daripada Tuhan Yesus untuk kamu bisa melakukannya di dalam kehidupanmu sehari-hari.
pengorbanan Yesus di kayu salib itu menjadi sebuah contoh teladan, ya, bagaimana kita bisa berkorban bagi orang lain. Ingat ayat-ayat Alkitab yang Bapak sampaikan, ya. Yang pertama, Bapak sampaikan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, ya. Maka dengan demikian, ayat itu akan mengarahkan kita untuk berkorban, membantu, menolong orang lain, bermanfaat bagi orang lain, ya. Bermanfaat bagi orang lain di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena manusia yang hidup ialah manusia yang memiliki manfaat bagi orang lain. Kita harus belajar berkorban dan memberi diri kita untuk kepentingan orang lain. Bagaimana caranya? Misalnya dengan berbagi makanan kepada teman-teman yang tidak punya, memberi waktu untuk membantu teman yang kesulitan belajar, memberi waktu dan tenaga untuk membantu orang tua. Terus kemudian Tuhan Yesus menunjukkan sikap berkorban, karena itu kita juga harus melakukan hal yang sama kepada semua orang. Jangan Tuhan Yesus telah memberikan teladan pengorbanan, kamu malah tidak melakukannya. Jadi kamu mengatakan, aku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kamu tidak mengikuti perintahnya. Itu sama dengan bohong. Ya. Itu sama dengan bohong. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, apa yang kita pelajari hari ini tentang pengorbanan Tuhan Yesus, hendaklah itu kalian mengerti dengan baik. Ya. Dipahami dengan baik, bukan hanya dimengerti dan dipahami, tapi juga dilakukan dengan baik sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, anak-anak kelas 5, ya, sekalipun kalian masih kelas 5, tapi kalian harus bermanfaat secara sederhana mungkin di sekeliling rumah kalian ataupun di dalam keluarga kalian. Oleh karena itu, Bapak meminta kalian untuk menjawab bagian E, ya, ini tugas kita bagian E. Nomor 1, teladan apa yang kamu dapat pelajari dari kisah Yesus, ya, mengorbankan dirinya untuk menebus dosamu dan dosa semua manusia. Teladan apa yang dapat kita pelajari, ya? Teladan apa yang dapat kamu pelajari dari kisah Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus dosamu dan dosa semua manusia. Nomor 2, maukah kamu berkorban untuk orang lain seperti yang diajarkan Yesus? Bagaimanakah caranya? Soal nomor 3, tulislah tindakan berkorban yang pernah kamu lakukan dan hal apa yang kamu korbankan. Contoh nomor 1 di sini. Contoh memberi uang kepada memberi uang kepada penjaga sekolah untuk membeli obat bagi anak-anak yang sedang sakit. Terus hal yang diberikan ataupun berkorban, hal yang diberikan ialah uang. Terus pengorbanannya ya uang jajan habis atau berkurang ataupun tidak jajan. Itulah pengorbanannya, tindakannya. Terus kemudian contoh nomor 2 apalagi memberikan uang kepada orang-orang yang membutuhkan ataupun kepada pengemis yang membutuhkan. Hal yang dikorbankan ialah kamu tidak jajan hari itu karena kamu telah memberikan uang jajan. Bapak meminta kalian untuk mengisikan 6 bentuk pengorbanan, ya. 6 bentuk pengorbanan yang bisa kalian lakukan secara sederhana di dalam rumah, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan rumah kalian, di lingkungan keluarga, di dalam keluarga ataupun di lingkungan rumah kalian. Ya, jadi dijawab nomor 1 sampai nomor 3 halaman 25. Oke, anak-anak semuanya, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ya, Bapak meminta tugasnya dikerjakan dengan baik dan Bapak akan tunggu penugasannya. Dan Bapak sangat berharap, ya, kalaupun paling lambat kalian boleh mengirimkan tugasnya nanti malam. Kalaupun orang tua belum pulang, boleh mengirimkannya besok pagi. Sekalipun hanya beberapa orang yang biasa sampai besok, ya. Tetapi tetap waktu. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Terus berkati kita semuanya. Shalom, shalom, shalom.